Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan kelompok 4 ingin mereview film Oppenheimer. Saya bernama Nopal Jamir, sebelah kiri saya Muhammad Nabil Soharo. saya Muhammad Herdian Pratama. Saya Kaila Kurniautami baru Manurung. Daripada mempersempit waktu, mari kita masuk ke video saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kami akan mereview film terbaru yang berdasarkan kisah nyata yang berjudul Oppenheimer. Menceritakan tentang seorang fisikawan yang jenius bernama Julius Robert Oppenheimer yang berusaha untuk membuat bom atom yang akan merubah sejarah dunia baru dan juga menghentikan Perang Dunia Kedua. Sebelum memasuki alur ceritanya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oppenheimer mengambil inspirasi dari kisah nyata Julius Robert Oppenheimer. Seorang fisikawan jenius yang memainkan peran krusial dalam pengembangan bom atom selama Perang Dunia Kedua. Film ini akan mengangkat perjalanan hidup Oppenheimer sejak masa kecilnya hingga terlibat dalam proyek Manhattan yang mengubah dunia secara drastis. Secara garis besar, Oppenheimer mengisahkan tentang perjalanan intelektual dan moral Julius Robert Oppenheimer, diperankan dengan magis oleh aktor papan atas Cillian Murphy yang membawa penonton melintasi waktu dan ruang sejarah yang menarik. Cerita dimulai dari masa kecil Oppenheimer yang cerdas, ketertarikan pada ilmu pengetahuan, hingga pendidikan di perguruan tinggi bergengsi. Setelah terjadinya serangan Pearl Harbor pada 1941, Amerika Serikat mendalami proyek pengembangan senjata nuklir demi mengakhiri Perang Dunia dengan cepat. Oppenheimer dipilih untuk memimpin tim ilmuwan paling brilian di dunia dalam proyek Manhattan. Oke, biar mempersingkat waktu, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan sudut pandang berbeda. Dengan tokoh utama kita Julius Robert Oppenheimer. Beliau ini sering dipanggil Oppenheimer. Ia sedang menjalani sidang tertutup menunjukkan kehancuran reputasinya sebagai sosok fisikawan yang paling berpengaruh di era tersebut. Kemudian di sudut pandang lain ada Lewis Strauss yang menjalani sidang kelayakan untuk menjadi Menteri Perdagangan Amerika sambil menceritakan kisah awal mula ia kenal dengan Robert Oppenheimer. Kembali ke Robert, ia menceritakan awal mula dia menjadi fisikawan terhebat di eranya. Semuanya diawali saat Robert belajar fisika di Jerman. Dan saat itu juga Jerman sedang mengembangkan teori mekanika kuantum yang sudah inovatif. Robert merasa dirinya sudah ahli dalam hal tersebut. Ia pun menjadi seorang pengajar di salah satu kampus di Belanda. Setelah itu ia bertemu dengan Isidor Isaac. Rabi mempertemukan Robert dengan ahli fisika hebat asal Jerman yaitu Heisenberg. Pada tahun 1927, Robert menerima gelar doktor dan profesor di salah satu kampus di Amerika. Di sana Robert menjadi dosen mekanika kuantum yang masih awam di Amerika. Di sana ia berteman dengan seorang fisikawan top dunia bernama Ernest Lawrence. Awalnya Robert hanya memiliki satu orang murid. Tapi sering perkembangan waktu, murid-muridnya bertambah dan suka berdiskusi bersama. Lawrence mengajak Robert makan malam bersama yang lainnya. Di acara tersebut, adiknya Robert bernama Frank datang. Sering acara berjalan, Robert bertemu dengan seorang wanita bernama Jean yang menganut ideologi komunis dan akhirnya hubungan mereka semakin dekat sampai di mana mereka resmi pacaran. Di acara yang berbeda, Robert bertemu dengan seorang wanita bernama Kitty. Hubungan mereka juga sangat dekat, bahkan Robert mengajak Kitty berkuda-berkudaan. Dan akhirnya Robert memutuskan untuk menikahi Kitty dan meninggalkan Jean. Tentu saja perasaan Jean sangat sedih saat mengetahui hal tersebut. Tapi Robert juga masih menjaga hubungan dengan Jean. Pada keesokan harinya, saat berada di kampus, Lawrence mendatangi Robert dan memberitahu jika sekarang Robert harus berhati-hati. Karena Jerman sudah berhasil membuat sebuah bom yang baru, yang diyakini bom tersebut memiliki daya ledak yang sangat dahsyat. Dan Robert bisa saja dimata-matai oleh Jerman, karena sebelumnya Robert pernah mencari ilmu di Jerman.
dan ia bisa dianggap sebagai ancaman. Tak lama kemudian, seorang jenderal bernama Leslie Groves datang menemui Robert dan mengajaknya untuk ikut serta sebuah proyek yang bernama Proyek Manhattan. Tujuan dari proyek ini untuk membuat bom yang menyaingi Jerman, yang sudah lebih maju dalam pembuatan bom jenis barunya. Karena Amerika tidak ingin tertinggal dalam bidang persenjataan, Amerika bisa kalah telak dari Jerman. Mendengar hal itu, Robert setuju untuk menjalankan proyek Manhattan. Ia meminta untuk Leslie untuk membuatkan 4 laboratorium untuk penelitian yang berlokasi di Los Alamos dengan jangkauan rel kereta api. Kemudian di tengah 4 lab tersebut dibuat kota kecil untuk para pekerjanya agar bisa membawa keluarga dalam bertugas. Selain itu, tempat tersebut sangat cocok untuk penelitian yang sangat rahasia dan jauh juga dari permukiman untuk pengetesan bomnya. Leslie pun setuju dan segera membuat permintaan Robert. Di sela pembangunan, Robert dan Leslie bertemu para fisikawan yang terkenal di Amerika untuk ikut serta dalam pembuatan bom atom tersebut. Tentu saja ada yang dari mereka tidak setuju karena mereka akan pindah ke tempat terpencil dalam waktu yang sangat lama. Tapi bagaimanapun para fisikawan ini harus mau karena negara membutuhkan jasanya untuk memenangkan Perang Dunia Kedua. Kemudian Raffi juga diajak ke dalam proyek Manhattan. Dibuat bimbang karena proyek ini bisa saja bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Salah satunya bisa menghancurkan dunia dan merubah perang jadi lebih mengerikan. Tapi meski begitu, Raffi tak bisa ada pilihan lain selain mengabdi kepada negaranya. Singkat cerita, kota berhasil dibangun. Robert bersama fisikawan lainnya segera meneliti dan membuat bom atom. Tapi Robert menemukan masalah karena perhitungan dari salah satu fisikawan bernama Edward Teller membuat semua orang bingung dan menganggap perhitungannya salah. Oleh karena itu, Robert yang bingung menemui Albert Einstein untuk meminta bantuan. Setelah bertemu dengan Einstein, Robert memberikan hasil perhitungan dari Teller. Setelah melihatnya, Einstein merasa jika menggunakan perhitungan ini, maka ledakan bom bisa jadi sangat besar dan bisa merusak atmosfer bumi. Kemudian di hari berikutnya, Robert mengajak Kitty beserta anaknya pergi ke Los Alamos. Karena sekarang Robert harus sering berada di sana untuk membuat bom atom. Setelah itu, Robert bersama fisikawan lainnya sedang berdiskusi tentang bahan apa yang digunakan untuk pembuatan bom atom, yaitu uranium dan plutonium, yang diperkirakan ledakannya setara dengan 1000 TNT. Tapi Teller yang di sana menyarankan untuk menggunakan hidrogen karena menurutnya ledakannya akan lebih besar. Mereka bisa merasakan ledakan hingga 1 juta ton TNT. Tapi Robert tetap memilih menggunakan uranium dan plutonium. Setelah berdiskusi tentang bahan bomnya, mereka semua pun mendiskusikan untuk membuat model yang akan menjadi pemicu meledakan bomnya. Tak lama setelah diskusi selesai, seorang ilmuwan yang baru bernama Klaus Wunsch datang dan direkrut untuk ikut serta dalam proyek Manhattan. Bahkan keluarga dari para fisikawan juga turut membantu dalam proyek ini karena menurutnya itu bisa mengurangi staf dan para keluarga masih bisa berkumpul. Karena ulahnya, Leslie marah karena Robert merekrut orang sesuka hati. Dikarenakan ini, proyek yang sangat rahasia dan bisa saja terdapat mata-mata dari Rusia dan Jerman yang diam-diam bekerja di sana. Mendengar hal tersebut, Robert pun setuju dan kali ini Robert meminta Leslie merekrut adiknya, Frank, dan sahabatnya Lawrence. Di hari berikutnya, Lawrence dan Frank datang untuk membantu Robert dalam proyek Manhattan, dan setelah mendapatkan izin keamanan,
Robert ternyata secara diam-diam pergi ke tempat Jane yang masih menjadi pasangannya. Mereka masih sering bertemu beberapa kali tanpa sepengetahuan Kitty, dan mereka berdua sempat bermalam di tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, rekan Robert menyuruhnya untuk memberitahu pemerintah jika saat ini mereka bukanlah membuat senjata baru, melainkan dunia baru, karena bom yang akan dibuat bisa merubah sejarah dunia yang sangat besar. Tak lama kemudian Robert mendapat kabar jika Jane sudah tewas bunuh diri di kamar mandi apartemennya yang diduga karena depresi. Tapi ada pendapat lain jika Jane dibunuh oleh pemerintah Amerika karena dia menganut ideologi komunis. Sama seperti Jerman, kematian Jane membuat Robert sangat berduka atas kematiannya, dan ia berjalan sendirian di perbukitan Los Alamos. Setelah tenang, Robert bersama lainnya mendapatkan masalah karena penelitian mereka masih belum mendapatkan kemajuan yang signifikan.